Jumpa kembali di Silokadiri, channel yang bahas film-film India. Sesuai request dari penonton setia Silokadiri, Kak Wiwik, apa kabar? Semoga kakak sehat dan bahagia selalu. Film seru kali ini berjudul Om Santi Om, yang mana film India ini menjadi debut pertama Deepika Padukone bersama Shah Rukh Khan. Saya pun sudah merangkum filmnya dan tak banyak spoiler di awal, kita masuk ke alur cerita filmnya. Berlatar belakang tahun 1970-an, di mana waktu itu sedang diadakan syuting sebuah soundtrack film yang menampilkan artis terkenal bernama Raj Kapoor. Para penonton pun antusias ikut bernyanyi, hingga sang artis melempar jaketnya ke penonton dan berhasil didapat oleh seorang pria. Dia pun sangat senang hingga terhanyut ke dalam suasana seolah-olah dia berada di atas panggung itu. Setelah usai, pria ini pun dengan santai berjalan keluar sambil tersenyum. Tapi kemudian kru panggung memergoki pria ini, di mana dia meminta jaket sang artis tadi. Pria ini ternyata bernama Om Prakash Makija bersama sahabatnya yang bernama Papu. Om pun sangat berambisi menjadi selebritis terkenal. Bahkan Papu sangat mendukung sahabatnya itu karena menurutnya Om itu memiliki gaya, model rambut, lincah, wajah tampan dan penuh bakat. Tapi Papu mengatakan jika Om jadi artis rasanya kurang pas kalau namanya Om Prakash Makija. Bahkan dia juga diejek seorang pedagang karena punya hutang dan sudah 2 bulan belum membayarnya. Kemudian datanglah artis besar papan atas bernama Rajesh Kapoor yang langsung dikerumuni oleh penggemarnya. Hero ka naam Kapoor. Atas saran Papu untuk mengubah namanya, Om pun langsung bilang kepada ibunya. Dan sudah pasti si ibu menolak Om untuk mengubah namanya. Tidak lama Papu datang dan si ibu bercerita kalau Om marah-marah lalu pergi begitu saja. Si ibu pun diminta tetap tenang karena Papu tahu jika Om bersedih dia pasti akan pergi ke jembatan menemui pacarnya. Om yang sedang berada di jembatan pun curhat tentang segala kesedihannya kepada pacarnya yang bernama Santi. Dan inilah sosok Santi yang ternyata hanyalah sebuah lukisan seorang artis terkenal pada waktu itu. Alasan Om selalu datang ke sini karena Santi adalah inspirasinya dan Santi adalah harapannya. Om berharap Santi tidak bosan setiap dia datang ke sini. Om juga berkata dengan percaya diri dan berkata, tidak ada yang memiliki kekuatan cinta sebesar Om kepada Santi, sehingga orang-orang yang melihatnya pun menganggap Om sudah gila. Tiba-tiba Papu dan si ibu datang ke sana. Si ibu pun sama gilanya karena percaya Santi adalah calon menantunya. Di situ Om minta maaf karena tadi dia sudah marah-marah. Dan sekali lagi si ibu yakin jika suatu saat Om akan menjadi seorang bintang besar dan wajahnya akan dipajang seperti ini juga. Di malam harinya diadakanlah acara launching film Santi yang dihadiri oleh para artis terkenal tahun 70-an. Dan dengan percaya diri Om juga datang ke sana dengan jas yang sudah dia sewa. Dan inilah sang artis besar inspirasi Om, yang tidak lain dia adalah Santi yang datang dengan anggun membuat Om terpana dibuatnya. Dreamy girl herself, Shanti Priya. Lalu kebetulan gaun yang dipakainya menyangkut gelangnya hingga dia terus mengikutinya. Tapi karena bukan siapa-siapa, Om pun segera diamankan Satpol PP di sana. Meskipun begitu, Om sangat bahagia sekali di hari ini. Begitu juga Santi yang tersenyum kepadanya. Saat acara dimulai, Om bukannya menonton filmnya malah asyik memperhatikan Santi di kejauhan. Lagi-lagi Om terhanyut ke dalam hayalannya seolah-olah dia juga sedang berada di dalam film itu. के सारे काम काज सजनी ना देखो मोहे आज सजना. Hingga acara usai, Om pun masih menjiwai sehingga terjadi kericuhan di sana. Tapi Santi yang melihat itu pun tersenyum dengan aksi kocak si Om ini. Sepulang dari acara itu, Om dan Papu mabuk di depan rumah megah artis Rajesh Kapoor dan menunjukkan aktingnya di hadapan bocah-bocah kecil. Dia pun bilang kalau suatu saat jika dia jadi artis,
dia akan membeli rumah megah seperti ini juga. Om pun di situ berpidato karena sudah mendapatkan penghargaan berupa botol yang dipegang sampai security yang berjaga pun ikut menyaksikannya. Karena tingkah Om berisik, tiba-tiba seorang tunawisma terganggu lalu mengusir mereka berdua. Setibanya di rumah, ibunya pun sudah menunggunya dan dengan sangat khawatir karena putranya pulang larut malam. Di keesokan harinya, Om dan Papu kembali ke pekerjaannya di mana mereka menjadi pemeran pembantu di sebuah film. Om pun bertanya kepada asisten sutradara, peran dan dialog apa yang akan Om mainkan. Dia pun menjawab jika kawasan ini akan terbakar dan Om hanya cukup berlari saja. Mendengar itu Om pun tidak percaya karena masa cuma disuruh lari saja. Dia menginginkan peran seperti bintang film pada umumnya, tapi Om hanyalah pemeran pembantu di sini. Lagi pula aktrisnya sudah ada dan dia bernama Ricky Sandu. Namun tidak lama tiba-tiba sutradara marah-marah karena di dalam tenda salah satu pemeran utamanya tidak mau main film sebelum produsernya datang. Padahal syuting akan segera dilakukan. Dipanggillah sang produser bernama Mukesh Mehra dan langsung masuk ke tenda untuk mengurus masalah ini. Singkat cerita, setelah keluar tenda, Mukesh pun mengatakan jika 10 menit lagi syuting akan segera dilakukan. Dan inilah pemeran utamanya yang tidak lain, dia adalah Santi. Adegan pun dimulai di mana api dinyalakan dan terjadi kebakaran di sana. Di tengah kobaran api, Santi berakting teriak minta tolong. Namun lawan mainnya si Ricky Sandu yang berperan sebagai Sarjo tidak berani melompat karena api berkobar cukup besar. Keadaan pun jadi serius karena Santi bisa-bisa terpanggang di dalam kobaran api. Dan si sutradara malah tidak mau menghentikan syutingnya sebelum mendapatkan hasil yang memuaskan. Om yang melihat Santi terjebak segera melompat untuk menyelamatkannya. Namun setelah itu pantat Om terbakar, beruntung orang-orang segera memadamkan apinya. Santi pun sangat terpesona dengan aksi heroik Om yang bertaruh nyawa menyelamatkannya. Di sebuah ruangan, Papu marah-marah karena aksi so pahlawan yang dilakukan Om membuat Papu khawatir. Dia juga takut kena marah ibu Om jika tahu kalau anaknya dalam bahaya. Om pun balik marah-marah karena yang dia lakukan hanyalah untuk Santi. Bahkan jika Om harus 1000 kali masuk kobaran api, dia pun bersedia asalkan Santi tetap selamat. Dan tanpa sadar sedari tadi Santi sudah ada di belakangnya. Namun karena idolanya berdiri di hadapannya, Om pun jadi kikuk dan mendadak bisu, tidak bisa mengatakan apapun dan hanya bisa berkata di dalam hati, मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? जिसके बिना मैं बिल्कुल अधूरा। ओम से पहले, शांति के बाद। Di situ mereka pun berteman baik dan di dalam peraturannya seorang teman tidak perlu minta maaf dan tidak perlu berterima kasih. Singkat cerita, diadakanlah acara syuting di mana Om berakting menjadi seorang koboi dan berkelahi dengan seekor harimau. Santi pun juga berada di sana dan memuji jika akting Om sangat bagus. Dan setelah selesai, tiba-tiba kru film mencopot pakaian Om yang rupanya tadi itu hanyalah main-main bukan syuting sungguhan. Di situ pun Om minta maaf dan berkata jujur jika dia hanyalah seorang pemeran pembantu sedangkan Santi adalah seorang artis yang besar. Semua yang dia lakukan karena Om takut jika Santi tidak mau berteman dengan orang yang levelnya berbeda jauh dengan dirinya. Namun setelah melihat Om berani melompat ke kobaran api dan menyelamatkannya, Santi malah menganggap Om bukan sekedar teman melainkan seorang pahlawan. Kata-kata itu pun membuat Om kini menjadi tenang. Sebagai balas jasa, Santi pun mengajak Om dan Papu untuk makan malam. Namun berjam-jam menunggu, Santi pun tak kunjung datang. Lalu tidak lama datanglah taksi dan keluar seorang wanita bercadar yang mengaku dirinya diutus Santi untuk mengatakan jika Santi malam ini tidak bisa datang. Mendengar itu Om pun kecewa lalu marah-marah karena Santi ternyata tidak tulus berteman dengannya. Tapi tiba-tiba ternyata wanita bercadar ini adalah Santi yang memberikan kejutan kepada Om serta dia juga memberikan sebuah hadiah yang indah. आती कैसे नहीं? इसे ना मत कहना। Singkat waktu mereka bertiga masuk ke dalam sebuah ruangan yang dimana ruangan ini sangat indah dengan nuansa romantis di malam yang bahagia ini. Dan
Dan di tengah kebahagiaan Om tidak sengaja mencurahkan seluruh ungkapan hatinya, sampai-sampai Santi jadi baper dibuatnya. सबके दिलों की धड़कन पूरी दुनिया प्यार करती है. Di keesokan harinya Om datang ke ruangan make up artis yang berada di lantai 2 gedung, berharap setelah malam tadi Santi jadi perhatian kepada Om. Namun ternyata dia cuek dan terlihat sangat sibuk. Meskipun dilarang satpam untuk masuk, tapi tetap saja Om nekat mengikuti Santi sampai ke dalam sebuah ruangan. Om pun tidak sengaja mendengar pertengkaran antara produser film dan artis yang tidak lain dia Mukesh dan Santi. Santi pun menangis dan marah karena Mukesh digosipkan akan menikah dengan Putri Harsmita dan mendapatkan Mita Studio sebagai hadiah perkawinannya. Diketahui Mukesh saat ini sedang mengerjakan proyek besar film Om Santi Om dan Santi adalah bintang filmnya. Untuk itu Santi diminta tetap tenang karena Mita sudah investasi sebesar 40 lakh untuk proyek ini. Dan rencana Mukesh akan berpura-pura menikahi Putri Mita agar mendapatkan hadiah. Namun Santi kecewa karena yang ada di pikiran Mukesh hanyalah uang dan bisnis. Dan fakta mengejutkan ketika Santi bilang kalau dirinya saat ini sedang hamil. Mendengar itu Mukesh terdiam lalu memeluk Santi karena ternyata produser dan artis ini sudah menikah diam-diam selama 2 tahun lamanya. Mukesh pun berjanji setelah proyek film ini selesai dia akan menikahi Santi secara terbuka. ये मैगजीन देखो मुकेश कि तुम हर्ष मित्तल की बेटी से शादी कर रहे हो, इसीलिए मित्तल की बेटी से शादी कर कि तुम ये शादी करोगे कैसे? हो चुकी है मुझसे. एक बार ये फिल्म कंप्लीट हो जाए, महीने बाद हम सबको बता देंगे. ओके? I mean that I'm pregnant. Mendengar fakta mengejutkan itu Om pun sangat sedih sekaligus tidak percaya. Dan di setiap harinya Om hanya bersedih tapi ada sang ibu yang selalu ada untuknya. जग सुना सुना लागे जग सुना 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 लागे जग सुना सुना लागे. Singkat waktu di malam hari Om diam-diam menyelinap ke sebuah gedung membuntuti Mukesh dan Santi. Betapa bahagianya Santi melihat ruangan yang megah ini. Mukesh pun berkata jika tempat luar biasa ini adalah latar untuk film Om Santi Om. Dan tempat ini adalah tempat pertama termegah yang pernah India miliki. Tidak sampai di situ Mukesh mengatakan jika tempat ini akan menjadi saksi pernikahan mereka berdua. Santi pun seakan tidak percaya ternyata Mukesh sangat mencintainya. Dan di sisi lain ada seorang pria yang hatinya hancur melihat kemesraan itu. Lalu betapa terkejutnya Santi karena semua ucapan Mukesh itu palsu. Mukesh yang gila harta pun lebih memilih uang dan kekayaan daripada menikahi Santi. Karena jika pernikahan itu terjadi, maka kekayaan Harsmita tidak akan menjadi miliknya. Dia pun dengan tega mendorong Santi lalu membakar gedung ini beserta Santi agar kebusukannya tidak terbongkar siapapun. इसके साथ जलेगी इसकी जलने की वजह. Di sisi lain Om yang kecewa membuang hadiah pemberian Santi. Dan ketika berbalik dia menyaksikan bagaimana Santi terjebak di dalam gedung yang penuh kobaran api. Dengan sekuat tenaga Om berusaha membuka pintu baja itu. Namun tiba-tiba datang anak buah Mukesh yang menghadang lalu menghajarnya hingga tak berdaya. Tapi dengan cinta dan kekuatan Om berhasil bangkit dan menjebol pintu untuk masuk ke dalam. Terlihat api pun semakin membesar. Om pun terlambat karena Santi sudah terjebak dan tak mungkin terselamatkan. Lalu ledakan pun terjadi sampai Om terlempar keluar. Dan di saat bersamaan mobil melintas menabrak Om hingga terkapar tak berdaya. Rupanya si pengemudi mobil adalah artis Rajesh Kapoor yang terburu-buru membawa istrinya ke rumah sakit karena istrinya mau melahirkan. Dan setelah sampai rumah sakit, istri Rajesh melahirkan bayi laki-laki dengan selamat. Tapi di sisi lain Om tak tertolong dan dinyatakan tewas saat itu juga. Singkat waktu 30 tahun kemudian di kediaman Rajesh Kapoor, terlihat para fans berkumpul untuk menunggu anak Rajesh Kapoor yang ternyata bayi yang terlahir 30 tahun lalu kini menjadi seorang artis terkenal. Dia bernama Om Kapoor, yang mana para penggemarnya sering memanggil dirinya dengan nama Oke. Kebetulan di hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-30.
Oke pun menyapa seluruh penggemarnya karena sudah rela berdesakan demi mendoakannya. Dan terlihat di tangan Oke sebuah luka bakar yang kalau dilihat dari bentuknya mirip dengan tato yang dimiliki oleh Om. Tidak lama datang sang ayah Rajesh Kapoor yang sekarang sudah tidak muda lagi. Dan di masa sekarang Oke adalah seorang bintang terkenal yang mengguncang seluruh India. Namun ketika syuting berlangsung, tiba-tiba ada efek api yang seketika membuatnya teringat sesuatu. Dan syuting pun tidak dilanjutkan. Saat akan masuk mobil, tiba-tiba seorang ibu menghampiri Oke dan berkata jika dia adalah anaknya. Oke pun kebingungan dengan semua ini, lalu dia pun pergi meninggalkannya. Terlihat si ibu yang berlari hampir terjatuh, tapi beruntung seorang pria menolongnya, yang ternyata dia adalah Papu, sahabat anak si ibu sewaktu Om masih hidup. Setelah kejadian ini pun Oke tidak mau lagi syuting dengan produser tadi. Lalu dia pun memilih untuk syuting di tempat yang nyata. Di perjalanan si asisten pun berkata kalau dia akan mengajak Oke ke bekas studio yang sudah terbengkalai. Dia pun kemudian menceritakan kisah studio itu di mana 30 tahun silam terjadi bencana besar beberapa hari sebelum syuting film Om Shanti Om. Dan karena kebakaran hebat, filmnya pun tak pernah selesai sampai saat ini. Tempat itu menurutnya cocok untuk film dengan nuansa seram serta reruntuhan bangunan yang alami. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan, akhirnya Oke beserta asistennya pun sampai di tujuan, sekaligus jadi orang pertama yang akan syuting di tempat ini setelah 30 tahun yang lalu. Kemudian ketika masuk, anehnya Oke seperti pernah merasa berada di tempat ini. Bahkan Oke juga tahu kalau ruangan make up berada di lantai 2. Lalu ketika melihat bekas jendela yang rusak, tiba-tiba singkat waktu syuting pun berlangsung di mana Oke berperan menjadi superhero. Tapi tiba-tiba hujan turun sehingga syuting pun dihentikan. Ketika berteduh sendirian, Oke seperti melihat keanehan di dalam lorong. Dia pun penasaran dan mencoba masuk ke dalam. Kemudian anomali tidak biasa terjadi ketika Oke melihat bayang-bayang wanita yang bertengkar dengan seorang pria. Yang lebih mengejutkan, Oke melihat dirinya sendiri di ventilasi yang sedang bersedih. Tidak lama seorang kru datang dan Oke pun tersadar. Dan tidak sampai di situ, di luar juga dia melihat hadiah di masa lalu yang pernah Shanti berikan kepada Om. Singkat cerita, di ajang penghargaan bergengsi Filmfare diadakanlah nominasi aktor dan aktris terbaik. Lalu siapakah yang akan menang karena para selebritis terkenal pun juga hadir di sini. Om Kapoor who? I think it have to be me. कपूर और मैं ये बातें क्या which is good friend ओम कपूर है NRI ओम कपूर वंस मैं भी हूं ना राहुल, नाम तो सुना होगा. Dan pemenangnya adalah Om Kapoor. Saat akan ke atas podium, di situ Oke dihantui bayang-bayang seperti pernah mengalami kejadian ini. Kemudian saat berpidato, Oke juga mengatakan hal yang sama seperti yang pernah Om lakukan 30 tahun lalu. Dan apakah ini yang disebut reinkarnasi? Acara itu pun disiarkan secara langsung dan dilihat sendiri oleh Papu, sahabat Om yang tak percaya jika Oke memiliki segala kemiripan dengan sahabatnya itu. सर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. वो की तरह हमारी जिंदगी में भी उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. पिक्चर अभी बाकी है. Sebagai hadiah di malam istimewa ini, sang ayah Rajesh Kapoor mempersembahkan nyanyian spesial dari para artis yang turut menghibur di malam hari ini. Okay, we love you. Kemudian di tengah acara datanglah seorang produser film terkenal yang wajahnya tak asing bagi Oke, dan dia adalah Mukesh Mehra, produser sama yang pernah membuka proyek besar berjudul Om Shanti Om 30 tahun lalu tapi tidak pernah terwujud.
25 tahun dia di luar negeri dan kini dia kembali ke India karena ingin membuat film besar bersama Oke. Entah kenapa Oke merasakan dendam padahal dia baru pertama kali bertemu dengannya. Singkat waktu Oke ke rumah seseorang yang di dalamnya terdapat foto dirinya. Dan seorang ibu yang terbangun sangat sadar jika dia adalah om anaknya. Dan di sini Oke pun yakin jika dia sudah bereinkarnasi. Dia pun berkata bagaimanapun dia terlambat, om akan selalu kembali pulang ke rumah. Dan cinta sang ibulah yang sangat kuat sehingga mereka dipersatukan kembali. फिर मुझे छोड़कर क्यों गया था बोल माफ कर दे माँ, और तू मुझे पहचान गई। माँ का दिल ऐसा ही होता। Tidak lama sahabatnya Papu datang. Tapi Om heran karena Papu terlihat tua sedangkan dia masih seperti dulu. Si ibu dan Papu pun percaya jika suatu saat Om anaknya akan menjadi bintang besar dan ini semua adalah kenyataan. Om sekarang menjadi artis yang terkenal. Papu dan Om kembali ke jembatan mengenang masa lalu. Dan foto di baliho yang terpasang kini adalah wajahnya. Om pun kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya 30 tahun silam. Bahkan Papu dan Om berencana membongkar kebusukan Mukesh yang telah membunuh Santi. Namun hal itu sulit dibuktikan karena jasad Santi sampai saat ini tidak pernah ditemukan. Tapi Om yakin dia terlahir kembali karena Tuhan ingin menunjukkan kebenaran karena film belum selesai. ये कोई इत्तेफाक नहीं है पप्पू। इंसाफ होगा पप्पू, इंसाफ होगा। बाकी है मेरे दोस्त, बाकी है। Maka dari itu dia bertemu Mukesh langsung dan meminta mengulang film Om Santi Om yang dulu pernah gagal. Om yakin jika kali ini filmnya akan selesai. Sempat menolak karena Mukesh bilang kalau film itu pembawa sial. Namun Om sudah tahu kejadian yang sebenarnya, yang mana 30 tahun lalu studio terbakar dan Mukesh mendapat 4 kali asuransi jiwa, studio besar serta menikah dengan Putri Harsmita. Mukesh pun bingung bagaimana Om bisa tahu semua kejadian di masa lalu. Dan daripada terbongkar, Mukesh pun setuju untuk membuat proyek film Om Santi Om lagi. Demi film yang sempurna, Oke pun mencari sosok Santi supaya menjiwai di film ini. Diadakanlah audisi selama 1 bulan lamanya. Tak lupa ibu dan Papu juga dilibatkan dalam ajang audisi ini. Hingga di hari terakhir mereka tidak menemukan satupun yang sesuai bahkan mirip dengan Santi sedikit pun. ईश्वर का वो हर औरत का ख्वाब होता है एक। Lalu ketika sudah putus asa datang seorang wanita yang terlambat ikut audisi. Sempat diusir karena sudah jengkel dengan semua ini. Namun ketika melihat parasnya, Om dan Papu terdiam ketika melihat wanita yang benar-benar sangat mirip dengan Santi. Dan film ini pun disponsori oleh Saripo Haji yang kini terkenal menjadi Maybelline. आंखों में तेरी अजब सी अदाएं। Wanita ini ternyata bernama Sandi. Sandi pun dilatih agar benar-benar menjiwai sosok Santi di film nanti. Selama berlatih Om sangat kesal karena Sandi tidak bisa menjiwai sosok Santi yang dia inginkan. Tujuannya adalah supaya Mukesh yakin kalau Santi masih hidup. Papu lalu menyarankan agar Om menceritakan kejadian 30 tahun lalu supaya Sandi paham dengan semua alur cerita yang akan dia perankan nanti. Dan singkat cerita di studio terbengkalai itu, Om menceritakan semuanya jika dulu Santi hidup dan berwajah mirip dengan Sandi. Maka dari itu dia memilih Sandi untuk jadi aktrisnya. Dan kisahnya begitu pilu karena Santi terbunuh di studio ini. Sedangkan Om adalah satu-satunya saksi kejadian 30 tahun silam. Ia pun diberikan anugerah oleh Yang Maha Kuasa untuk terlahir kembali supaya bisa membongkar kebusukan Mukesh Mehra. Percaya tidak percaya, itulah sebabnya Om ingin film ini sempurna dengan hadirnya Sandi di sini. Mendengar kisah tragis tersebut, Sandi pun mau mengerti dan percaya jika cerita Om itu adalah benar. Saat berdua di mobil, Mukesh tidak percaya jika latar naskah bahkan artisnya dalam waktu singkat sudah siap. Om pun yakin jika Mukesh akan terkejut. Kejutan pertama adalah Mukesh dibawa ke tempat di mana dia pernah kesini 30 tahun yang lalu. Mukesh pun mulai ketar-ketir karena di hadapan media seharusnya Oke memberitahu hal ini sebelumnya. Tapi Oke tidak menanggapinya dan yakin jika masih banyak hal-hal yang tidak dia harapkan di tempat ini. Dan kejutan kedua adalah artis yang turun dari mobil yang membuat semua terheran-heran karena tidak mirip seperti bintang film pada umumnya. Namun rupanya dia adalah ibu si artis itu. Dan inilah salah satu artis bernama Dolly yang membuat Mukesh menunjukkan sifat asli playboy-nya. Beautiful. Dan kejutan ketiga, Oke mengajak ke tempat yang akan dijadikan latar film. Dan lagi-lagi Mukesh sengaja dibuat gelisah lalu tiba-tiba
Om pun datang pura-pura jadi wanita gila yang menakut-nakuti Mukesh dan melarangnya untuk masuk ke dalam. Tidak hanya itu, di dalam suasana sudah ramai dan sangat mirip dengan suasana 30 tahun yang lalu. Tidak lupa sebelum dilakukan syuting, mereka melakukan ritual pemecahan buah kelapa yang dipercaya supaya acara berjalan dengan lancar. Dan Papu berpura-pura menjadi seorang pendeta. Mukesh pun orang paling dihormati di acara ini, sehingga dia dipercaya sebagai orang pertama yang akan memecahkan buah kelapanya. Dan dalam satu pukulan kelapa itu pun harus pecah. Namun yang terjadi, meskipun sudah beberapa kali mencoba kelapa itu tidak mau pecah. Dan saat giliran Oke yang sudah menukar kelapanya pun berhasil memecahkannya, yang berarti itu pertanda baik, sedangkan kelapa yang tidak mau pecah itu adalah pertanda buruk. Sambutan pun dilakukan untuk seseorang yang sudah tiada, dan Om yakin jika dia melihat mereka semua. Lalu film ini pun dia persembahkan kepada orang itu yang bernama Shanti Priya. Ladies and gentlemen, Shanti Priya. Drama pun semakin mendalam ketika Oke berencana membakar foto Shanti supaya terlihat lebih horor. Namun tiba-tiba kabel terlepas sehingga mereka gagal menakut-nakuti Mukesh. Namun keanehan terjadi ketika foto itu terbakar dengan sendirinya, yang kini berhasil membuat Mukesh ketakutan. Setelah acara pembukaan itu, mereka semua yang terlibat sangat senang karena rencananya berjalan dengan lancar dan kompak untuk mengerjai Mukesh. Tapi Om belum puas karena bersenang-senang sebenarnya akan mereka lakukan esok hari. Sebelum dimulai, Oke mengingatkan kembali agar mereka semua tidak melakukan kesalahan. Rencana pun dimulai dengan ponsel milik Dolly yang mengirimkan SMS kepada Mukesh agar mereka berdua bertemu di suatu ruangan. Rencana ini pun hampir gagal karena ibu Dolly mengikutinya. Terpaksa Oke berpura-pura jika dia menyukai wanita tua. Dan ketika Mukesh masuk ke dalam, betapa syoknya dia melihat sosok Shanti yang kembali hidup. You know, पहली बार जब तुम्हें देख जल्दी होगा ये नहीं सोचा था, पर उसी बार। Namun setelah diperiksa, tidak ada satupun orang di dalam. Singkat waktu di teater, Oke sengaja memutar scene-scene film yang sudah dibuat dan meminta pendapat Mukesh jika terjadi kesalahan. Tapi tiba-tiba And what? चुटकी संतूर Shit, look, what is it? रमेश Dolly ko? melihat kejadian-kejadian aneh menimpa dirinya, Mukesh berniat mundur dan akan kembali ke Amerika. Namun Oke memaksa dan berkata jika dia sudah mengeluarkan uang dengan jumlah yang sangat besar untuk proyek ini. Setelah diancam mau tidak mau, Mukesh harus melanjutkan proyek ini hingga selesai. Papu khawatir dengan keputusan Om karena dia memajukan syuting 2 hari lagi. Dan dia juga takut jika mereka mengalami kegagalan. Tapi Om bersikeras karena tidak mau Mukesh lolos begitu saja untuk kedua kalinya. Sang ibu pun yakin jika Shanti akan datang karena dia percaya jika filmnya belum selesai. जाकर सब इंतजाम कर, जरूर आएगा वो आएगा, अभी बाकी है। Namun yang mereka tidak tahu, Mukesh diam-diam menyelidiki dan menemukan sebuah roh film yang di dalamnya ada wanita yang dia lihat waktu di teater. Tibalah puncak acara dimulai dan Mukesh yang datang pun terlihat percaya diri. Syuting pun dilakukan dengan mengisi soundtrack film yang dimana Dolly menjadi peran Shanti. Tiba-tiba Shanti yang menjadi Shanti pun menampakkan diri kepada Mukesh sehingga dia mencoba mencarinya. Lalu di video klipnya Oke sengaja menunjukkan situasi yang mirip di mana dahulu Mukesh membunuh Shanti sampai terjadi kebakaran besar. Namun Mukesh mulai menyadari sesuatu ketika Shanti hampir melakukan kesalahan dan mengejarnya. Tapi tiba-tiba lampu gantung terjatuh menimpa Mukesh. Kemudian suasana pun mendadak sepi, lalu Om mengatakan kata-kata Mukesh kepada Shanti 30 tahun lalu, yang dimana dia berkata akan menikahi Shanti tepat di bawah lampu gantung ini. Mukesh pun bertanya-tanya siapakah Oke sebenarnya, kenapa dia sangat tahu semuanya. Om pun mengungkapkan semua kebenaran jika 30 tahun silam saat tragedi kebakaran, bukan hanya Shanti dan Mukesh yang berada di sini, tapi ada saksi bisu yaitu Oke sendiri. Meski terdengar mustahil, tapi itu kebenarannya. Saat kematian Shanti dia tidak sendiri, melainkan Om juga mati bersamanya. Namun Tuhan punya rencana lain dan menghidupkan kembali Om di kehidupannya sekarang.
sehingga dia diberi anugerah untuk mengingat masa lalunya. Mendengar hal itu, Mukesh pun tertawa karena polisi tidak akan percaya Oke telah bereinkarnasi, karena dia sudah tahu jika Santi yang dia lihat itu adalah palsu. Di sisi lain, Sandy pun jadi was-was karena takut gagal memainkan perannya. Papu yang melihat situasi di monitor segera menghadang Sandy agar tidak ketahuan. Namun anehnya, pintu mendadak macet dan susah dibuka. जन्म की कहानी सुनाकर आएगा कौन? तुम डुप्लीकेट शांति। ऐसे तो सब पता है। सबूत मैं दूंगी मुकेश। गॉड, सैंडी। Mukesh juga berkata Oke tidak akan mampu menuntutnya karena tidak adanya bukti. Dia juga berkata kalau mayat Santi sampai saat ini tidak pernah ditemukan. Tiba-tiba Sandy muncul dan bersaksi untuk memberikan bukti kejahatan Mukesh. Oke pun seketika kaget karena Sandy muncul di luar dugaan. Om kemudian memarahi Sandy agar tidak bertindak gegabah karena Mukesh sudah tahu semuanya. Sandy pun dengan lantang dan berani mengatakan jika malam itu dia belum mati. Lalu Mukesh datang kembali dan menguburnya hidup-hidup tepat di bawah lampu gantung ini. Karena sudah berlebihan dan takut Sandy terbunuh, Oke dan Mukesh pun bertarung saat itu juga. Sedangkan Sandy baru saja sampai ke lokasi ini bersama Papu. Sosok Santi pun menghilang dan Sandy minta maaf karena tidak bisa memerankan sosok Santi. I'm sorry. Dan film pun sekarang sudah selesai. Menurut saya pribadi film ini sangat keren sekali. Perpaduan romantis, action, komedi, dan horor. Oke, mungkin cukup sekian alur cerita filmnya. Sampai jumpa di rangkum film selanjutnya.